Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di FTK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada kesempatan pagi hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya bekerja, yaitu di SMKN Sakurnas Denklok Kabupaten Karawang, dengan melaksanakan ilmu pembelajaran layanan konseling individual dengan identifikasi masalah, indahnya reputasi diri, teknik yang akan digunakan yaitu restructuring kognitif dan talk-stopping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Ya, nah, mau ketemu dengan siapa? Mau bertemu dengan Bu Indri, Bu? Baik, silahkan masuk. Silahkan duduk. Duduk, nak. Mohon maaf nih, nak. Ibu dengan siapa ya? Saya Salsabila Febianti, Bu, dari kelas 12 TKJ 1 yang dulunya diajar sama Bu Indri waktu kelas 10, Bu. Oh iya, benar-benar. Ibu ingat. Kan sering juara kelas ya, waktu kelas 10-11-nya. Bisa aja ya, Bu. Iya, Salsa, gimana kabarnya, nak? Alhamdulillah baik, Ibu, sekarang. Oke, sekarang kan waktunya istirahat ya saya. Iya, tuh. Ya, kamu nggak main sama teman-teman? Enggak, Bu. Soalnya tadi udah memutuskan buat kesini di jam istirahat, Bu. Oke, tapi udah makan? Alhamdulillah, udah, Bu, dari awal. Ini kamu sudah makan. Oke ya, saya. Tadi Salsa bilang mau ketemu dengan ibu. Berarti Salsa kesini atas inisiatif Salsa sendiri. Ya, Bu, atas inisiatif Salsa sendiri. Mau kesini bertemu Ibu. Oke, ya. Kalau begitu, apa yang bisa ibu bantu, Sa? Ini, Bu, Salsa hari ini mau konseling sama Bu Indri terkait kecemasan Salsa sekarang, Bu. Apalagi udah kelas 12. Oke, konseling. Nah, sebelumnya mungkin ibu tanya dulu ya, Salsa udah pernah konseling atau tahu apa itu konseling? Kalau konseling itu yang curhat-curhat itu kan ya, Bu, yang biasanya kita tuh curhat sama guru BK karena ada suatu permasalahan, baik pertemanan ataupun karir kita kan, Bu. Iya, betul ya. Tapi mungkin ibu jelaskan dulu ya supaya paham dan tahu proses konseling itu seperti apa. Iya, Bu. Baik, Salsa, konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dan konseli. Ya, di mana konselornya itu adalah ibu dan nanti konselingnya itu adalah Salsa. Dengan tujuan ya membantu konseli mengatasi permasalahannya. Nah, konselingnya di sini siapa, Sa? Salsa. Nah, berarti nanti konselornya ibu akan membantu Salsa mengatasi masalah yang sedang dihadapi Salsa, baik masalah belajar, karir, sosial, ya maupun pribadi. Seperti itu ya, Sa ya. Iya, Bu. Oke, Salsa paham? Iya, Bu. Saat ini Salsa udah paham. Tapi, Bu, kalau misalnya konseling ini, Salsa takut ceritanya nanti kesebar gitu, Bu. Oke, Salsa. Nah, kamu jangan takut, Sa. Sebenarnya proses konseling itu ada beberapa asas atau kode etik yang harus Salsa tahu. Ya, dalam proses konseling khususnya itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah di mana ketika Salsa sebagai konseling menceritakan semua masalah yang sedang Salsa alami, nah itu permasalahannya nggak akan orang lain ketahui. Itu cukup ibu dan Salsa aja yang tahu. Seperti itu, Sa. Jadi Salsa nggak usah khawatir dan nggak usah ragu menceritakan apa yang menjadi permasalahan Salsa. Itu ya, Sa ya. Nah, kemudian, Sa, proses konseling ya kode etiknya bukan hanya asas kerahasiaan saja. Ada beberapa asas yang harus Salsa patuhi dalam proses konseling nanti. Ya, nanti ada kode etik, asas keterbukaan dan asas kejujuran. Asas keterbukaan itu adalah Salsa harus terbuka seterbuka-terbukanya menceritakan masalah Salsa yang sedang Salsa hadapi. Ya, jangan ditutup-tutupi. Kalau Salsa masih menutupi masalahnya, maka tujuan konseling tidak akan tercapai.
Begitu ya saya. Ya, Ibu. Lalu kode etik yang berikutnya itu tentang kejujuran. Nah, salsa harus menceritakan permasalahan yang sejujur-jujurnya. Itu masalah salsa, bukan masalah orang lain. Jadi kalau salsa menceritakan masalah orang lain, jelas tujuan konseling tidak akan tercapai. Seperti itu ya, Sa. Kira-kira salsa paham? Paham banget Bu, soalnya penjelasan dari Ibu juga rinci. Jadi Salsa nggak takut lagi nih kalau cerita dari Salsa itu bisa kesebar ke yang lain. Oke, nah iya satu lagi Sa. Proses konseling itu ya kita lakukan kalau satu sesi itu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Oh iya. Ya, namun misalkan selama proses konseling ini belum tercapai tujuannya, maka nanti akan ada sesi yang kedua. Seperti itu ya, saya akan ada pertemuan berikutnya. Nah, nanti setelah Salsa menceritakan semua yang Salsa alami atau permasalahan Salsa yang Salsa rasakan sekarang, nanti akan ada beberapa teknik yang akan dipakai untuk menyelesaikan atau memberikan solusi dari permasalahan Salsa. Seperti itu, Sa. Kira-kira dari proses konseling, adakah yang ditanyakan? Untuk proses konselingnya mungkin cukup jelas Bu. Oke, ya. Baik Salsa. Berarti dilanjut ya saya. Kalau dilanjut, Salsa harus mengisi dulu surat pernyataan persetujuan konseling. Ya, Bu. Tujuannya apa? Ini sudah dijelaskan di sini ya. Tujuannya bahwa Salsa setuju atau bersedia terlibat dalam proses konseling. Ya, terlibatnya berarti terlibat aktif. Dan Salsa juga ya menyatakan bahwa tidak ada paksaan ya saat Salsa melakukan proses konseling, itu pure benar-benar atas keinginan Salsa sendiri. Seperti itu ya saya. Ya, Ibu. Oke, bisa diisi dulu Salsa. Bisa Ibu. Dengan konselor Bu Indri ya, Bu? Ya, Mudah-mudahan proses konselingnya lancar ya Bu. ya, amin. Sudah Ibu. Oke, sip. Sudah, boleh gitu. Oke, saya dengan Salsa mengisi surat persetujuan konseling ini, berarti Salsa harus berpartisipasi aktif dalam proses konseling sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan ya, harus jujur, terbuka, dan aktif. Gitu ya saya. Ya Ibu. Oke, baik Salsa. Sekarang coba kamu ceritakan apa masalah yang sedang kamu alami. Baik Ibu. Jadi gini Bu, sekarang itu akhir-akhir sekarang karena udah kelas 12 kan banyak pikiran gitu ya Bu. Apalagi kan udah mau lulus, bingung ntar ke depannya mau kayak gimana. Jadi tuh belakangan ini Salsa lagi sering banget ngerasa pesimis gitu Bu. Oke, Salsa. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan Salsa pesimis? Salsa itu pesimis banget sama kemampuan, sama skill Salsa gitu Bu. Takutnya nggak bisa memberikan dampak baik buat kedepannya gitu Bu. Oke, lalu Nak, apa lagi yang dirasakan? Salsa juga pesimis akan kemampuan akademik terutama Bu. Sekarang kan sudah kelas 12. Sebenarnya tujuannya itu rencananya pengen masuk ke perguruan tinggi Bu, tapi karena belum yakin sama diri sendiri, bingung gitu Bu mau berlanjut ke perguruan tinggi atau. Oke, baik Salsa. Jadi kamu sekarang merasa pesimis akan kemampuan akademikmu ya Nak ya? Iya Bu. Kamu merasa bahwa kemampuan akademikmu belum cukup baik untuk bersaing dengan orang-orang di luar sana. Iya Bu, betul. Ya, Soalnya Salsa ngerasa kayak gak percaya diri gitu Bu. Kira-kira bisa nggak ya yang cuman kayak Salsa gini bisa bersaing sama yang modelan teman-teman yang dari luar sana yang lebih jago-jago daripada Salsa pendidikannya gitu. oke baik ya Salsa. Jadi sekarang yang Salsa rasakan adalah Salsa pesimis akan kemampuan akademik Salsa, ya. Dan Salsa merasa hal itu
menjadi belum cukup untuk salsa bersaing atau berkompetisi dengan orang-orang di luar sana, sehingga salsa merasa kebingungan memilih perguruan tinggi mana yang cocok untuk salsa. Seperti itu ya saya. Iya, betul banget Bu. Oke, salsa. Bagus sekali salsa kalau begitu ya. Untuk menyelesaikan permasalahan salsa, ya, hendaknya salsa menetapkan tujuan. Nah, dalam proses menetapkan tujuan, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam permasalahan salsa kali ini? Kalau dalam permasalahan salsa kali ini cuma salsa sendiri sih Bu, soalnya menyangkut sama masa depan diri sendiri. Oke, bagus sekali. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dalam mengatasi permasalahanmu kali ini? Mungkin kalau menurut salsa yang pertama itu harus menghilangkan pikiran kalau salsa itu gak percaya diri, dan juga kemampuan salsa ini gak bisa bersaing sama orang-orang luar, karena hal percaya diri itu menjadi faktor utama banget gitu Bu buat menentukan kedepannya kita harus gimana. Ya, betul sekali salsa. Mungkin lebih tepatnya atau lebih pentingnya, salsa harus tahu cara menghilangkan pikiran itu dari diri salsa. Seperti itu ya saya. Iya Bu, tapi sulit juga Bu buat melakukannya gitu Bu. Baiklah salsa, kalau begitu kamu harus menetapkan dalam kondisi bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Ya, Bu. Salsa rasa sih harus menghilangkan pikirannya sekarang juga sih Bu, secepat mungkin. Oke salsa, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah melakukan konseling ini. Kalau sekarang itu kan salsa ngerasa pesimis ya Bu, dan gak percaya diri sama kemampuan akademik salsa untuk berkompetisi ataupun bersaing sama orang-orang di luar sana. Akhirnya tuh salsa kan jadi bingung Bu, memilih studi lanjutan ataupun ke perguruan tingginya kayak gimana. Kira-kira Ibu boleh gak nunjukin cara lain yang bisa ngatasin masalah salsa ini? Biar salsa tuh gimana sih caranya biar bisa lebih percaya diri dan juga lebih yakin agar bisa berkompetisi sama orang-orang hebat di luar sana gitu Bu. Baik salsa, tentu saja bisa. Setelah ibu mendengarkan masalahmu tadi, sebaiknya kamu menghilangkan pikiran-pikiran negatifmu, kemudian digantikan dengan pikiran-pikiran positif. Nah, dalam proses konseling ini, ibu akan menggunakan dua teknik. Nah, teknik yang pertama nanti akan menggunakan restructuring kognitif dan teknik talk stopping untuk menyelesaikan permasalahan salsa. Oh berarti penyelesaian masalah juga ada tekniknya juga ya Bu? Betul, salsa. Itu artinya tekniknya itu gimana sih Bu? Salsa kurang paham. Oke, baik salsa. Ibu jelaskan dulu ya satu-satu. Iya, iya. Tadi akan dua teknik yang akan dipakai untuk menyelesaikan masalah salsa. Yang pertama itu adalah restructuring kognitif. Nah, ini adalah memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan-pernyataan negatif dan keyakinan-keyakinan salsa yang tidak rasional ya menjadi rasional. Itu ya saya. Iya, Bu. Lalu yang kedua itu teknik talk stopping. Ya, teknik talk stopping ini adalah merujuk pada sekelompok prosedur yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk memblokir secara kognitif serangkaian tanggapan atau pikiran negatif. Seperti itu penjelasannya. Tapi kalau cara kerjanya tuh gimana ya Bu konsepnya itu? Oke, Ibu jelaskan dulu ya cara kerjanya. Nah, kalau untuk restructuring kognitif, cara kerjanya nanti salsa ya menuliskan pikiran-pikiran negatif salsa di kertas ya, lalu nanti salsa ganti menjadi pernyataan-pernyataan yang positif. Itu cara kerja restructuring kognitif. Nah, kalau cara kerja talk stopping ya, terkadang kita kalau lagi sendiri atau mungkin rame-rame kadang ada pikiran overthinking ya, ada pikiran negatif. Nah, cara kerjanya ini teknik talk stopping ya, nanti salsa bisa dalam hati atau bisa diucapkan dengan lantang dengan kata stop salsa ya, nanti pikiran negatif itu dirubah menjadi pikiran positif. Seperti itu salsa. Itulah teknik yang akan Ibu pakai untuk membantu menyelesaikan permasalahan salsa.
Oh iya Bu, setuju banget sih Bu. Soalnya dari dengar penjelasan Ibu sama acara kerjanya aja kayak, oh ternyata dari teknik ini aja bisa memberikan dampak yang lebih baik gitu ya Bu buat menyelesaikan permasalahan kita. Siap. Oke ya, kalau Salsa setuju, berarti sekarang Salsa bisa menuliskan pikiran negatif Salsa di kertas ini. Ya, oke Salsa. Silakan silakan ditulis apa yang menjadi pikiran-pikiran negatif Salsa. Ya. Silahkan tulis apa yang menjadi beban pikiran Salsa pada saat ini. Kurangnya percaya diri juga termasuk negatif kan ya Bu? Iya. Sudah Ibu? Oke, sudah. Ya. Coba Ibu lihat dulu. Baik Salsa, terima kasih. Kamu telah bekerja keras untuk menuliskan pernyataan-pernyataan negatif yang ada dalam pikiranmu. Iya. Oke ya, Ibu bacakan dulu ya. Yang pertama, kurangnya kepercayaan diri sendiri, tidak yakin bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana, ragu dengan kemampuan, terutama akademik yang dimiliki, tidak yakin bisa bersaing dengan baik di perguruan tinggi. Baik Salsa, nah sekarang ya pernyataan-pernyataan ini merupakan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan ya bahwa kamu merasa pesimis atau tidak percaya diri atas kemampuan akademikmu, dan kamu juga merasa gak yakin bersaing dengan orang di luar sana. Gitu ya Salsa ya, sehingga Salsa bingung untuk memilih studi lanjutan ke perguruan tinggi mana. Gitu ya saya. Iya Bu. Nah Salsa, daripada Salsa memikirkan hal tersebut, lebih baik kamu memberikan dorongan kepada dirimu melalui pernyataan positif. Jadi kamu bisa menghentikan pikiran negatifmu ini dan merubah menjadi pikiran positif. Bagaimana Sa? Boleh deh Bu, mau dicoba? Oke ya, Ibu kasih contoh dulu ya ke saya. Boleh Bu. Oke Salsa, contoh pernyataan negatif Salsa ya, kurang percaya diri terhadap kemampuan akademik Salsa. Ya, ini adalah pernyataan negatifnya.
Nah, salsa bisa rubah menjadi pernyataan positif. Contohnya, saya harus percaya dan yakin terhadap kemampuan saya, karena saya sudah belajar seoptimal mungkin. Begitu ya saya. Iya Bu. Oke, salsa paham? Paham Bu? Oke, kalau salsa paham, apakah salsa mau mencobanya? Boleh dong mau Oke, mencoba silakan ya, silakan nanti cek salsa, tulis di bawahnya. Ini kan pikiran negatif, nanti di bawahnya silakan rubah menjadi pernyataan yang lebih positif. Baik Ibu. Silakan salsa. Sudah selesai Bu? Oke, bisa ibu ya? Bisa Ibu. Oke Salsa, bagus sekali. Nah, sekarang coba Salsa bacakan dari awal ya. Misalkan ini pernyataan negatifnya, lalu pernyataan positifnya apa? Seperti itu ya. Dibaca pelan-pelan. Silakan Salsa baca. Untuk pernyataan negatifnya, yang pertama, kurangnya kepercayaan diri sendiri. Saya ubah menjadi positif, yaitu saya harus percaya diri dan juga yakin bahwa bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Yang kedua, tidak yakin bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana yang lebih ahli dan juga jago di bidangnya masing-masing. Diubah menjadi positif, saya yakin bahwa kemampuan saya saat ini juga sudah maksimal dan bisa memberikan hasil yang terbaik apabila masuk ke perguruan tinggi nanti. Yang ketiga, saya ragu dengan kemampuan terutama bidang akademik yang saya miliki. Diubah menjadi positif,
saya sudah tidak ragu lagi untuk menunjukkan kemampuan akademik saya saat ini karena saya memiliki prestasi yang cukup membanggakan seperti juara kelas. Yang keempat, saya tidak yakin untuk bisa bersaing lebih baik lagi ke depannya jika sudah berada di perguruan tinggi. Diubah menjadi positif, saya juga yakin bahwa di sana juga saya bisa berprestasi bahkan lebih jauh lagi daripada saat ini. Ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Salsa, ya, bagus sekali ya nak ya, kamu sudah berusaha menggantikan pikiran atau pernyataan-pernyataan negatif yang ada dalam pikiranmu dan digantikan menjadi pikiran yang positif. Itu ya Salsa ya. Nah baik Salsa, setiap Salsa memikirkan hal yang negatif ya bisa juga memberikan sinyal stop ya tadi ya, teknik itu stopping dengan cara berbicara di dalam hati atau secara lantang ya, kayak gini misalkan contohnya tiba-tiba pikiran negatif ini datang nih lagi ngobrol atau lagi belajar tiba-tiba datang. Kita ambil contoh yang nomor 2 ya, tidak yakin bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Nah pikiran itu datang dalam diri Salsa, lalu Salsa harus punya sensor stop. Misalnya stop Salsa, boleh diungkapkan dengan lantang atau dalam hati ya. Stop Salsa ya, kamu harus yakin sama kemampuanmu karena sampai detik ini saya sudah belajar seoptimal mungkin. Seperti itu ya saya. Jadi kalau misalkan pikiran negatif datang tiba-tiba, maka kamu bisa memberikan sinyal stop terhadap dirimu. Seperti itu ya saya. Gimana Salsa, paham? Paham banget Bu, dari penjelasan ibunya rinci banget. Jadi Salsa tahu nih kalau misalnya kita emang lagi tiba-tiba suka muncul pemikiran-pemikiran negatif tadi, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengucapkan kepada diri sendiri ataupun kayak memblokir dengan teknik yang stop tadi. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif itu mengganggu aktivitas kita gitu tuh. Oke baik Salsa, kalau Salsa paham ya, tadi sebenarnya Salsa sudah sedikit menjelaskan, tapi Ibu pengen dengar lagi, coba Salsa ungkapkan kembali pokok-pokok pembicaraan kita tadi, kira-kira apa? Jadi setangkap Salsa tuh gini Bu, kita itu harus menghilangkan pikiran negatif dan juga diubah menjadi pikiran yang positif. Terus ketika kita muncul pikiran negatif tadi, maka harus punya sensor blokir gitu Bu, dengan cara yang bilang secara keras atau dalam hati kayak tadi stop gitu Bu. Kemudian kita ganti pernyataan positif dengan pernyataan positif gitu Bu. Jadi bukan hanya stop diriku jangan berpikir seperti ini, tapi kita juga harus mengganti dengan pemikiran yang positifnya seperti apa agar lebih optimis lagi untuk kedepannya begitu Bu. Oke, Salsa, bagus sekali nak. Berarti Salsa sudah memahaminya ya. Ya, sudah Oke. banget Bu. Oke, Salsa, Ibu pengen denger nih. Jadi bagaimana perasaan Salsa sekarang setelah mencoba menggantikan pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif? Setelah mengganti pikiran-pikiran yang negatif itu yang ada di diri Salsa khususnya menjadi pikiran yang lebih positif, sekarang tuh Salsa lebih ngerasa jauh lebih baik lagi gitu Bu. Dan pikiran Salsa tuh sekarang lebih terbuka. Kalau misalnya ke depannya tuh kita harus selalu optimis dan juga yakin sama kemampuan diri kita sendiri. Walaupun mungkin orang-orang di luar sana juga sama hebatnya, tapi belum tentu kita bakal kalah sama mereka gitu Bu. Jadi sekarang Salsa harus segera menentukan kira-kira perguruan mana yang paling cocok buat Salsa nantinya. Oke, Salsa, bagus sekali. Good ya saya. Iya. Tapi Salsa harus masih terus berlatih ya untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan merubah menjadi pikiran positif. Ya, oleh karena itu kamu nanti berlatih terus di rumah ya Nak ya. Jangan berhenti setelah proses konseling ini berakhir. Seperti itu ya Salsa, bisa? Bisa Ibu. Oke Salsa, ya. Sekarang Ibu, kalau tadi kan Ibu nanya ya, bagaimana perasaan Salsa setelah melakukan pergantian pikiran negatif menjadi pikiran positif. Ya Salsa, bagaimana perasaan Salsa setelah melakukan proses konseling ini? Sejujurnya sih perasaan Salsa tuh campur aduk gitu Bu, antara gugup sama sedih. Tapi alhamdulillah
setelah melalui konseling ini Salsa tuh merasa bersyukur gitu Bu karena bisa melaluinya. Baik Salsa, Ibu memahami perasaan Salsa. Terima kasih atas kepercayaan yang Salsa berikan selama konseling ini. Ibu ingin tahu apa yang menurut Salsa paling berharga dari pengalaman konseling ini. Yang paling berharga buat Salsa itu Salsa bisa ngerasa nyaman Bu untuk berbagi pikiran-pikiran negatif Salsa yang terkadang memang sulit dipahami. Wawasan dari Ibu itu benar-benar membantu banget gitu Ibu. Ya, Salsa, sama-sama. Ibu senang mendengarnya. Proses konseling ini memang seringkali menciptakan ikatan kepercayaan dan rasa nyaman antara konselor dan konseli. Seperti itu ya saya. Iya Bu. Baik Salsa, sesuai kesepakatan, waktu konseling kita laksanakan kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit. Nah, nggak kerasa ya Salsa, Iya Bu. kita sudah melaluinya kurang lebih 30 menit. Berarti proses konseling ini bisa kita akhiri ya saya. Bisa Ibu. Oke Salsa, jika tidak keberatan, Ibu ingin ketemu lagi dengan Salsa di hari Kamis karena Ibu ingin tahu apakah ada perkembangan ya latihan yang kamu lakukan di rumah. Gimana Sa, kira-kira kamu bersedia? Bersedia banget Bu. Oke baik Salsa, kalau bersedia ya Ibu cukupkan ya konseling pada pagi hari ini. Namun Salsa harus mengisi dulu evaluasi ya sama surat formulir pengakhiran konseling. Jadi Salsa harus mengisi dulu formulir pengakhiran konseling. Pelaksanaan Hari ini tanggal 15 Agustus. Durasinya 30 menit. Oke, sudah satu lagi ya saya. Kita mengklaim satu ya.
Salsa sudah selesai mengisi, Bu. Oke, baik, Sa. Nanti sampai ketemu ya hari Kamis di tempat yang sama ya, jam yang Oke. sama. Oke, sip. Salsa pamitnya dulu ya, Bu. Mau Oke, ke kelas lagi. langsung ke kelas. Iya. Sip. Makasih ya, Sa ya. Iya.